Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Harahap. Ya. Jadi di sini saya mau upload ulang, saya buat video ulang mengenai penjelasan pertama. Kan katanya yang pertama banyak yang bilang audionya nggak jelas, Pak. Ya kan? Saya jelaskan yang pertama, ini untuk materi kelas 12 kan ya. Materi kelas 12 sifat koligatif larutan. Oke, saya jelaskan di sini, saya share screen dulu. Oke, sifat koligatif larutan. Yang pertama yaitu kompetensi dasarnya yang harus kalian pahami yaitu mengenai sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku dan tekanan osmosis. Kita juga harus paham tujuan pembelajarannya. Jadi yang pertama yaitu kalian memahami prinsip-prinsip dalam larutan, dan molaritas, dan fraksi mol. Ini yang perlu ditekankan di awal. Oke. Kemudian yang kedua dan ketiga ini adalah sifat koligatif larutannya tersebut. Kemudian kalau dilihat dari gambar ini, masih ingatkah kamu apa yang membedakan keduanya? Yang membedakan adalah ini hitam, ini agak cerah, ini pekat, ini agak encer. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah konsentrasinya. Konsentrasinya pekat dan encer, konsentrasinya tinggi dan konsentrasi rendah, konsentrasi larutan. Ya kan? Nah, konsentrasi itu apa? Konsentrasi itu dibagi jadi tiga. Itu ada molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Yang banyak keliru molaritas dan molalitas. Karena memang molalitas ini kan konsep baru. Jelaskan molaritas dulu. Molaritas menyatakan banyaknya mol dari zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan. Dan dinyatakan dengan rumus berikut. Ya kan? Molaritas, M-nya besar. M-nya besar sama dengan mol zat terlarut per volume larutan dalam liter. Kalau volume larutannya mililiter, bisa kalian coba jadikan massa per mr ini kan mol. Massa dibagi massa molekul relatif kan mol. Penurunannya sudah paham lah ya. Nah, ini proses matematika. Dan molalitas. Kalau kita bilang molalitas, yang pertama molalitas itu adalah ciri-cirinya adalah satuannya M kecil. Jadi misalnya konsentrasi 1 M. M-nya M kecil itu berarti molalitas. Ya kan? M-nya kecil berarti molalitas. Kalau kita bilang molalitas adalah banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1 kg pelarut. Tapi kalau tadi molaritas dalam setiap 1 volume larutan, 1 liter volume larutan, kalau molalitas kita dalam tiap 1 kg pelarut. 1 kg pelarut. Kalau massa pelarutnya gram, bisa kalian jadikan ini. Jadi bedakan molalitas dan molaritas. Ya kan? Sama seperti nomor 2. Nomor 2 itu jawabannya benar. Tapi langkahnya kebanyakan, hampir semua. Nomor 2-nya itu salah. Nah, molalitas diasumsikan molalitas. Nah, molalitas jangan disamakan sama molaritas. Ya kan? Dan fraksi mol. Fraksi mol dari soal-soal kalian sudah paham. Dan setelah saya beri soal kalian sudah paham. Perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Soal nomor 3, misalkan HCl. Fraksi mol HCl berarti mol HCl dibagi mol total, HCl dan air. Fraksi mol air berarti mol air dibagi mol total, HCl dan mol air. Ya, fraksi mol. Dan kita masuk ke sifat koligatif larutan. Zat terlarut itu mempengaruhi beberapa sifat fisik pelarutnya. Jadi penambahan zat terlarut mempengaruhi beberapa sifat fisik pelarutnya. Peneliti pada awalnya berusaha untuk menemukan
efek zat terlarut pada pelarut hanya bergantung pada berapa banyak partikel, bukan pada zat terlarut spesifik yang terlarut. Jadi sifat fisik yang dipengaruhi oleh jumlah partikel. Jumlah partikel berarti bisa fraksi molnya, bisa molaritasnya, bisa molalitas. Jumlah partikel tetapi bukan identitas partikel terlarut yang disebut sifat koligatif. Misal, saya nambahkan gula 1 mol dengan tambahkan garam 1 mol, maka perubahannya akan sama. Penurunan tekanan uapnya akan sama karena sama-sama 1 mol. Ya kan? Beda kalau gram. Saya tambahkan 1 gram gula dan 1 gram garam, ya beda karena molnya beda. Mol kan massa dibagi massa molekul relatif. MR-nya beda, gula dan garam. Tapi kalau molnya sama, mol gula dan garam sama, dilarutkan di air yang berbeda, sifat-sifat koligatifnya tetap sama, karena jumlah partikelnya sama, molnya sama. Ya. Jadi sifat koligatif meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan acidity, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nih, perhatikan gambar ini. Gambar, apa yang bisa kamu amati? Saya amati, ini gambar air, ditutup kan, di ruangan ini ada yang menguap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang menguap. Dan yang di sini ditambahkan sukrosa, ditambahkan gula, ditambahkan zat terlarut, maka yang menguap berkurang jadi 4. Bagaimana bisa begitu? Saya jelaskan. Banyak sedikitnya uap di atas permukaan cairan diukur berdasarkan tekanan. Semakin banyak uap yang berada di atas permukaan cairan, tekanan uapnya semakin tinggi. Berarti ini sama ini, tekanan uapnya lebih tinggi yang A, karena semakin banyak uap yang berada di atas permukaan cairan. Maka ini tekanan uapnya rendah. Ya toh? Pada ruangan tertutup, jumlah uap cairan akan mencapai kondisi maksimum. Pada ruangan tertutup, jumlah uap cairan akan mencapai kondisi maksimum. Ini tekanan uap jenuh. Di ini tidak ada zat terlarut apa-apa. Pada ruang tertutup, jumlah uap cairan yang ada di atas permukaan cairan akan mencapai jumlah maksimum. Ini disebut tekanan uap jenuh. Penambahan zat terlarut yang non-volatil, sukar menguap, mengakibatkan penguapan air terhalang oleh partikel zat terlarut. Jadi, ini kan mau menguap. Ini kan mau menguap. Terus tambahkan sukrosa, seperti gambar B. Nah, ini yang mau menguap terhalang oleh zat terlarut. Kan yang menguap jadi sedikit. Jumlah uap air di atas permukaan air menjadi berkurang. Sehingga tekanan uapnya akan turun. Inilah disebut penurunan tekanan uap. Paham ya? Dan ini. Penurunan tekanan uap, hukum Rolle. Delta P itu adalah penurunan tekanan uap. Sama dengan P0 dikurangi P. P0 adalah tekanan uap pelarut murni. Kalau P, tekanan uap larutan. Jadi, dari 3 rumusan ini, di soal nomor 4, itu hampir semuanya keliru. Salah memasukkan yang angka. Kan di soal, saya buka soal ya. Ini nah ini. Tekanan uap jenuh air murni pada suhu 20 derajat Celcius adalah 18. Tekanan uap jenuh air murni itu adalah P0, adalah P0, tekanan uap larut murni. Nah, kebanyakan dari kalian salah memasukkan 18 itu dimasukkan di P, maka hasilnya ke bawah, salah.
Karena dari atas itu salah memasukkan, ya kan? Salah memasukkan dari atas, salah ke bawah salah. Tapi tetap saya kasih nilai, saya kasih poin lah. Ya, oke. Itu saja video sifat koligatif larutan sampai tekanan uap ini. Saya re-upload, saya upload ulang untuk supaya videonya bisa terlihat, terdengar jelas. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanda tanya di kolom komentar. Nanti saya sediakan formatnya di deskripsi. Kita lihat kalau mau bertanya, nulisnya kayak gimana ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Biar semuanya bisa sama-sama saling paham, sama-sama saling mengerti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.